Ya, halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Well Genetics. Kali ini masih banyak nih yang nanya sama kita bagaimana cara hibernasiin kodok Pac-Man sebelum dikawinin. Sebenarnya penting apa nggak hibernasi dan sebagainya. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang hibernasi. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, and share video ini. Oke, biar kita tetap semangat memberikan masukan-masukan, info-info tentang Pac-Man. Oke, nah kita akan mulai bahas penting apa enggak hibernasi. Sebenarnya hibernasi itu bukan hanya sekedar untuk yang namanya ngawinin kodok Pac-Man. Oke, hibernasi juga merupakan salah satu eh, siklus hidup mereka yang dimana itu sebenarnya juga memperpanjang usia mereka sendiri. Karena jujur kodok Pac-Man di captive di pemeliharaan itu sudah ada yang melihara sampai dengan belasan tahun teman-teman. Jadi umur Pac-Man bukannya singkat, mereka bisa hidup sampai dengan belasan tahun. Ada yang bilang sampai 15 tahun, ada yang sudah melihara 10 tahun lebih, ada yang 13 tahun. Nah, rata-rata mereka bilang captive itu bisa sampai 15 tahun. Nah, caranya bagaimana supaya umurnya panjang? Salah satunya adalah hibernasi. Ini merupakan siklus hidupnya mereka yang memang bisa memperpanjang usianya mereka. Jadi hibernasi bukan hanya sekedar untuk kita kawinin kodok Pac-Man sebenarnya, tapi ini memperpanjang usianya mereka gitu. Nah, tapi hibernasi juga merupakan salah satu indikator untuk musim kawin daripada kodok Pac-Man ini sendiri. Sebenarnya bukan hanya kodok Pac-Man, kodok Pixie pun sama, budget frog pun sama. Jadi banyak sekali kodok-kodok di luar sana pasti hibernasi dulu gitu sebelum mereka masuk musim hujan. Oke, sebelum mereka kawin. Nah, pertanyaannya bagaimana cara hibernasi yang tepat? Oke, hibernasi untuk kodok Pac-Man sebenarnya harus sangat dijaga teman-teman dari sisi kesehatan kodok cat sendiri. Kenapa kita ngomong seperti itu? Di Wild Genetics sendiri sebenarnya mempelajari cara hibernasi yang tepat itu 2 tahun teman-teman. Sampai akhirnya kita sukses dan bisa breeding. Nah, selama proses 2 tahun ini kita sangat mempelajari bahwa banyak sekali kodok-kodok Pac-Man yang ternyata gak siap dari kesehatannya. Kalau kita hibernasi, resikonya adalah mereka mati ketika hibernasi. Pertanyaannya adalah apakah Wild Genetics mengalami hal tersebut? Oke, di awal-awal kita pelajarin cara hibernasi kodok Pac-Man, itu mungkin selama 2 tahun di awal kita sudah makan korban hibernasi itu lebih daripada 30 ekor indukan teman-teman. Jadi bisa dibayangkan ternak kodok Pac-Man gak sesimpel yang kita bayangkan itu. Hibernasi itu pedang mata dua sebenarnya. Mereka umurnya bisa lebih panjang, tapi mereka nggak siap, mereka bisa mati juga gitu. Nah, pertanyaannya penting nggak hibernasi untuk mereka kawin? Itu penting. Karena ketika hibernasi inilah betina menciptakan telur di perutnya dan jantan meningkatkan kualitas daripada spermanya sendiri. Jadi kemungkinan besar jadinya banyak ya karena mereka hibernasi. Oke, berapa banyak jadinya bervariasi sekali, ada yang ratusan. Untuk jenis Cranwelly rata-rata telurnya kurang lebih 500 sampai 900 telur. Yang dimana ya mungkin nggak semuanya jadi teman-teman, tapi itu sangat banyak sekali. Sedangkan untuk ornet sendiri itu bisa ribuan. Kita pernah ngalamin ornet itu telurnya sampai 2000 teman-teman. Bisa kebayang sekali nelok 2000. Kemarin kebetulan karena kita hybrid ornet kita dengan Cranwelly, yang jadi itu hanya 10% dari telurnya. Dari 2000 telur yang jadi hanya 200 ekoran. Oke. Nah, jadi penting sekali hibernasi ini, bukannya nggak penting teman-teman. Jadi kalau kalian nggak lakukan hibernasi ya susah, nggak akan jadi gitu loh. Jadi banyak sekali teman-teman di luar sana yang ngomong udah coba kawinin Pac-Man-nya tapi kok nggak pernah jadi ya. Ya mungkin kalian melewatkan step ini gitu. Step yang sangat penting ini, hibernasinya ini. Jadi jangan pernah melewatkan step-step penting dari kodok Pac-Man untuk breeding teman-teman. Dari usia, kesiapan indukan, terus hibernasi juga sangat penting. Pola makan, nutrisi semua penting sekali teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah yang biasa mereka tanya, gimana sih caranya untuk
hibernasiin kodok pigmen. Sebenarnya di internet, kalau kalian mau sedikit aja searching di Google, itu banyak sekali literaturnya cara hibernasiin kodok pigmen. Oke. Apakah semuanya benar tepat, ya itu kalian cari tahu sendiri, oke? Kalian lakukan sendiri. Karena balik lagi, ada beberapa trik yang di masa hibernasi pun yang kita lakukan, kita modif sendiri sampai kita jadi. Oke, tapi secara umum hibernasi kodok pigmen itu dimulai di suhu 20 derajat. Jadi di suhu 20 derajat mereka akan mulai ngubur diri dan mulai hibernasi. Tapi apakah suhu 20 derajat? Enggak, teman-teman. Mereka butuh suhunya turun lagi sampai 16 derajat. Itu mereka baru benar-benar hibernasi. Oke, 16 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa lama hibernasi ini dilakukan kalau kita mau breeding? Sebenarnya balik lagi, nggak ada patokan berapa lama, tapi semakin lama akan semakin baik, teman-teman. Jadi bukan berarti hibernasi seminggu bisa, ya nggak bisa juga. Kalau kita pengalaman di sini kurang lebih 2-6 bulan. Semakin lama semakin baik, semakin bagus telurnya, semakin bagus sperma jantannya. Nah, pertanyaannya, apakah semuanya kuat? Ya nggak lagi, balik yang tadi kita bahas. Wild genetic sendiri awal-awal sudah memakan korban itu 30 ekor indukan yang mati ketika hibernasi. Oke, jadi bukan hal mudah ternak kodok pigmen. Jadi jangan berpikiran, wah enak gampang ternak kodok pigmen. Ya nggak juga. Banyak proses harus kalian lewati, dari matinya indukan dan sebagainya. Oke. Jadi itulah tentang hibernasi. Dan apakah harus hibernasinya benar-benar sampai 2-6 bulan? Ya. Kita bisa bilang itu wajib karena kita sudah coba dan itu yang terbaik, teman-teman. Semakin lama semakin baik. Oke. Lalu apakah hibernasi langsung ketika selesai hibernasi langsung selesai aja? Ya enggak juga. Kalian harus naikin suhunya pun harus bertahap. Jadi kalian turunin suhu bertahap, naikinnya bertahap. Jadi perlu makan proses yang cukup lama untuk mengawinkan 1 ekor kodok pigmen. Jadi bukan hal singkat, teman-teman. Hibernasi itu butuh waktu yang sangat lama. Dan juga prosesnya cukup lama. Kenapa? Kalian nggak bisa dari suhu ruangan 28 langsung turunin 16, ya nggak mungkin juga. Kalian harus bertahap turunin perlahan-lahan. Yang ketika sudah hibernasi 6 bulan pun naikinnya pun harus bertahap. Suhunya harus naikin bertahap sampai dengan suhu normal lagi. Jadi nggak bisa instan, teman-teman. Jadi jangan berpikiran kalian untuk ternak kodok pigmen bisa dengan cara instan, tidak bisa. Kalian harus melalui proses-prosesnya ini. Jadi berapa lama untuk bisa kawin kodok pigmen dalam setahun berapa kali? Kita bisa dengan ngomong dengan yakin itu setahun hanya 1 kali, teman-teman. Tapi ada case-case tertentu yang berbeda. Kita pernah ngalamin sendiri di sini. 1 kali hibernasi, ya contoh lah ornet kita yang kemarin, yang hybrid kemarin, sekali hibernasi jadi banyak telurnya ribuan. Ternyata bulan depannya full telur lagi. Kita coba kawinin lagi, jadi lagi, teman-teman, walaupun nggak banyak. Karena apa? Balik lagi, tidak hibernasi, jadi kualitas telur dan sperma jantannya kurang. Bulan depannya lagi, ternyata sama, terjadi lagi, banyak lagi telurnya. Kita kawin lagi, jadi lagi, teman-teman. Jadi apakah sekali hibernasi bisa berkali-kali? Tergantung dari nutrisinya lagi. Semakin baik nutrisi yang kalian berikan kepada pigmen kalian, semakin banyak telur yang mereka hasilkan, semakin baik telurnya. Dan untuk jantannya semakin banyak sperma yang mereka hasilkan dan semakin baik sperma yang mereka hasilkan. Oke, mungkin itu aja sekilas kita bahas tentang hibernasinya kodok pigmen. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan share video ini. Oke, thank you.